Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ibadah ini kita yakini masih dapat terus berlangsung hanya karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara buatan tangannya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama berkumpul pada malam Natal ini untuk mempersiapkan hati menyambut kelahiran Juru Selamat kita, untuk merenungkan makna karya keselamatan Allah dalam Kristus yang telah berinkarnasi, sehingga tersedia pengharapan bagi umat yang terhimpit dan terbelenggu kuasa dosa. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Melalui tema ibadah malam Natal ini, yaitu Juru Selamat dunia telah lahir, kita diajak untuk menyambut kehadiran yang ilahi dengan memberi diri terlibat dalam karya Allah yang mencintai dunia. Mari kita mulai merenungkan beberapa peristiwa di sekitar kelahirannya.
shepherds God and angels sing. Haste, haste to bring in Lord the babe, Son of Mary. Gerangan Maria, apakah yang dipantuan Maria, kelahirannya didengarkan bayang berhala. Inilah Rajamu yang oleh marah dianggung. Mari segera pergi kami Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. dan ia akan menamakan dia Immanuel. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menyatakan diri kepada dunia melalui anak-Mu yang lahir dari perawan Maria. Dan selaku hamba Tuhan, Maria sama sekali tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kehendak Allah jauh lebih penting daripada kehendaknya sendiri. Ya Allah Bapa kami, mampukan kami sebagai hamba-Mu untuk mengabdikan seluruh hidup kami, melakukan kehendak-Mu, dan senantiasa mengikuti Dia yang telah Kau utus, agar kami bisa merasakan sukacita, kasih, dan anugerah-Mu. Amin.
Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memakai Yusuf, seorang keturunan dari Daud, untuk menjadi wali dari anak-Mu yang lahir dari tunangannya Maria yang masih perawan. Berilah kami rahmat untuk meneladani ketulusan hidupnya dan ketaatannya pada perintah-Mu. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan memerintah denganmu, dan kasih karunia Roh Kudus sekarang dan selamanya. Amin. Di malam sunyi senyap, nyanyian anak menggegap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Dan bintang terang bersinarlah di langit tinggi yang cerah, terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Matius 2 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 7-10. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia."
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya pada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah padaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pimpinan bintang Betlehem, Engkau telah menyatakan kelahiran putramu kepada bangsa-bangsa di bumi. Pimpinlah kami agar memiliki iman dan ketaatan kepadamu, sehingga kami dapat melangkah seturut kehendak-Mu. Amin. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini mendegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersama-sama kami memohon, bersabdalah kepada kami di dalam kebaktian malam Natal ini, sehingga Natal bukan sekedar selebrasi tanpa isi, tetapi benar-benar mengubah kami menjadi murid-murid Kristus yang setia apapun yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan 14.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang, selamat jalan, selamat Natal. Dan tentu masih ada banyak lagi berbagai ucapan selamat. Hal itu menegaskan bahwa manusia mengharapkan dan membutuhkan keselamatan. Berbagai ucapan selamat tersebut mengungkapkan dambaan manusia atas keadaan yang baik, aman, tentram, damai, rukun, selaras, harmonis, sehat, sentosa, dan sejahtera. Saudara-saudara, kelahiran Yesus terletak dalam konteks sejarah pemerintahan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus memerintah mulai tahun 27 sebelum Masehi atau before Christ. Dalam dunia akademik belakangan ini digunakan istilah before common era atau sebelum zaman bersama. Pemerintahan Kaisar Agustus berakhir pada tahun 14 Masehi atau Anno Domini. Dalam dunia akademik belakangan ini digunakan istilah common era
atau zaman bersama. Kaisar Agustus dipandang berhasil menciptakan kedamaian dalam kekaisaran Romawi, sehingga ada istilah Pax Romana yang berarti perdamaian Roma. Pax Romana merupakan periode damai yang relatif lama, yaitu sekitar 200 tahun yang diawali dengan pemerintahan Kaisar Agustus. Oleh karena itu, Pax Romana kadang-kadang juga disebut sebagai Pax Augusta. Augustus berarti yang mulia, yang diberkati. Saat itu Kaisar Agustus dipuji sebagai penyelamat, bahkan disembah sebagai anak dewa. Namun, menurut Injil Lukas, Kaisar Agustus yang dipandang hebat oleh manusia ternyata alat di tangan Allah. Agar kelahiran juru selamat yang sejati terjadi di tempat yang semestinya, yaitu di kota Daud. Yesus Kristuslah yang membawa damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena Yesus Kristus merupakan juru selamat. Tidak hanya bagi wilayah Romawi, tetapi bagi seluruh bangsa. Yesus Kristus, juru selamat dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, di dalam nyanyian pujian Maria, dalam Injil Lukas pasal 1, ayat 46 sampai 55, juru selamat merupakan salah satu gelar yang dikaitkan dengan Allah. Maria menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria sebagai orang Yahudi mengamini bahwa Allah adalah juru selamat. Hal itu juga diungkapkan oleh Raja Daud dalam nyanyian syukur yang terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Allah sebagai juru selamat juga dinyatakan dalam kitab para nabi. Misalnya di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Berita dari malaikat kepada para gembala yang menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, menegaskan bahwa Sang Ilahi benar-benar hadir di dalam kehidupan ini. Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, berkenan masuk ke dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, di manakah para gembala bisa menemui juru selamat dunia? Di kota Daud, di Bethlehem. Di rumah atau di istana. Ternyata juru selamat dunia itu tidak berada di atas pembaringan di dalam rumah, apalagi di dalam istana, tetapi ia terbaring di dalam palungan. Kitab Yesaya pasal pertama ayat 3 menyatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya.
Jika kita memakai perspektif kitab Yesaya tersebut, maka Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang terbaring di dalam palungan merupakan penegasan bahwa Yesus ditolak oleh dunia ini. Menurut Injil Lukas, penolakan Yesus diawali dengan keterangan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu berlanjut, tidak ada tempat bagi Yesus di Nazaret. Mereka menghalau Yesus keluar kota. Lukas pasal 4 ayat 29. Yesus juga ditolak di Samaria. Orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Lukas 9 ayat 53. Ketika Yesus berada di kota Yerusalem dan tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, ternyata imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel justru berusaha untuk membinasakan dia. Lukas 19 ayat 47. Inilah penolakan Yesus di Yerusalem. Penolakan tersebut terang benderang dinyatakan di depan umum ketika Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Lukas 22 dan 23. Saudara-saudara, walaupun Yesus sering ditolak oleh manusia, tetapi ia adalah Tuhan sejak kelahirannya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan seringkali terjadi berkaitan dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan kenaikannya ke surga. Namun Injil Lukas menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bukan melulu karena kebangkitannya, bukan hanya karena kenaikannya ke surga, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan sejak kelahirannya di dunia ini. Saudara-saudara, pada masa lalu, sebelum menjadi Raja Israel, Daud merupakan seorang gembala. Di dalam konteks kitab 1 Samuel pasal 16, mengembalakan kambing domba bukanlah pekerjaan yang hina. Namun dalam konteks Injil Lukas pasal 2, para gembala merupakan lapisan masyarakat paling bawah. Mereka adalah orang-orang upahan, orang-orang pinggiran, wong cilik, rakyat jelata yang miskin. Namun, kelahiran Juru Selamat dunia justru pertama kali disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Para gembala yang menerima berita kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia tidak berubah menjadi majikan yang kaya raya. Mereka tetap menjadi gembala, tetapi gembala yang mengalami damai sejahtera. Para gembala tetaplah menjadi wong cilik, tetapi wong cilik atau rakyat jelata yang mengalami surga turun sampai demikian dekat membumi, sehingga bumi menjadi begitu surgawi. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah bumi yang surgawi dan surga yang membumi. Itulah Shalom, itulah damai sejahtera yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sejak kelahirannya. Saudara-saudara, persoalan dalam kehidupan ini tetap ada. Tetapi persoalan-persoalan itu dihadapi oleh para gembala bersama dengan Sang Juru Selamat yang telah lahir.
sehingga mereka berani menjalani kehidupan ini. Himpitan dan tekanan hidup tetap dialami oleh para gembala, tetapi semuanya itu dihadapi bersama dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menjadi Sang Tuan sejati dalam kehidupan ini. Pada masa kini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, yang menyatakan damai sejahtera di bumi, dimampukan untuk melihat yang positif di tengah kesulitan hidup. Di dalam pandemi COVID-19 yang belum juga mereda di malam Natal saat ini, kita dimampukan untuk kreatif walaupun dihimpit dan terjepit. Pantang menyerah, tetap kreatif meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Hambatan dan rintangan bahkan keterpurukan bukan direspon dengan berkubang dalam keluhan dan ratapan, tetapi rintangan justru mendorong kita untuk berani melakukan inovasi, untuk berani melakukan terobosan. Saudara-saudara, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, ingatlah bahwa juru selamat dunia yaitu Kristus telah lahir. Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala ketakutan dan kecemasan. Dialah Sang Tuan yang sejati dan setia menyertai apapun yang terjadi. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian malam Natal ini, kami bergembira karena kesukaan besar bagi seluruh bangsa kembali bergema. Oleh karena itu kami mendoakan setiap orang yang pada malam Natal ini justru berduka, kecewa, dan putus asa. Baik terkait dengan rumah tangga, upaya untuk sembuh yang tak kunjung tiba, kenyataan yang tak sesuai dengan cita-cita, dan rupa-rupa persoalan lainnya. Kami percaya Allah tetap setia. Di dalam kebaktian malam Natal pada saat ini, kami mendoakan setiap orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing yang dicintai. Baik karena sedang menempuh studi,
Oleh karena berada di luar kota, bahkan di luar negeri, oleh sebab melaksanakan jadwal untuk mengabdi, maupun karena sedang berjuang demi sesuap nasi. Kami percaya Allah setia menyertai. Allah yang Maha Kasih, kami tak tahu dan tak bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, pada malam ini kami kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia telah lahir. Oleh karena itu, kami berdoa bagi setiap pribadi dan keluarga, dimanapun mereka berada, agar senantiasa tekun berdoa dan gigih berupaya, serta tak jemu-jemu menjadi saluran berkat bagi sesama, sebab Allah setia memelihara kami dengan penuh kasih setia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 96, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir ataupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Puji syukur juga Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami melalui hari-hari yang kami lalui. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan berupa uang yang semuanya juga berasal dari Engkau saja. Tuhan mau sucikan semua persembahan ini sehingga dapat berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan segala hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya Dua berjaga terus. Ayah, Bunda, Mesra dan Kudus, anak tidur tenang, anak tidur Malam kudus, sunyi senyap, kamar baik menggegap, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Yesus telah hadir sebagai terang sejati. Sang Mesias telah hadir untuk semua orang tanpa dibatasi oleh status sosial dan kalangan tertentu. Namun, kelahirannya pada hari Natal ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian karya Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Karena itu,
pergilah, masukilah kehidupan nyata dengan kesediaan untuk dipakai Tuhan dalam menghadirkan karyanya. Seperti lilin yang menyala untuk menerangi kegelapan, hendaklah kita juga ingat bahwa kita bertanggung jawab menjadi duta-duta kerajaan Allah yang menyatakan kasih dan damai sejahteranya. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah karena Allah mengasihi engkau. Bersukacitalah karena Allah menyelamatkan engkau. Bersukacitalah karena Allah memberkati engkau. Allah Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberi saudara sekalian damai sejahtera yang melampaui segala ketakutan dan kecemasan, kini dan selamanya. Amin.